kami melihat situasi masih bisa dicairkan dengan swadaya, dalam artian para peserta pun juga ikut membantu mengatur arus lalu lintas bagi para peserta aksi damai 4 November hari ini. Jadi bisa dikatakan selain Bundaran BI, pusat konsentrasi massa juga saat ini di Istana Merdeka Jakarta ya, Rivi ya? Betul sekali, Ardi. Dan kalau tadi kita lihat visual-visual yang lainnya, ini yang patut juga diperhatikan begitu, khususnya oleh pemerintah, agar ada jalan keluar yang bisa mungkin dilakukan mengingat eskalasi peserta aksi damai ini terus mengalir begitu ya. Saya melihat di sebelah kiri saya masih ada kendaraan dengan pengeras suara yang melakukan orasinya, menyampaikan aspirasinya dan mengarahkan kendaraan tersebut ke arah istana. Nah, ini dia kalau semakin mungkin menumpuk sejumlah elemen masyarakat di sana yang harus segera mungkin menjadi perhatian juga dari pemerintah. Baik, itu tadi laporan terkini langsung dari kawasan Bundaran Bank Indonesia dengan Arif Fadil. Bagaimana situasi terkini dari kawasan Monas? Sudah ada Andromeda Mercury. Andro, bagaimana kondisi di Monas pada sore hari ini? Pemirsa, saat ini sedang berlangsung orasi yang disampaikan oleh Kiai Holil. Ada 3 kendaraan bak terbuka yang baru saja tiba di depan Istana Merdeka. Kendaraan yang berada di paling depan bisa Anda perhatikan dikendarai oleh teman-teman yang berasal dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Ada beberapa tokoh yang terlihat seperti Habib Rizik, kemudian Adi Aksa Daud, Fahri Hamzah, Kiai Zaitun, kemudian ada Ahmad Dhani, Ratna Sarumpait yang berada di mobil tersebut. Ada 2 mobil lagi yang berasal dari Masjid Istiqlal yang tiba di Istana Merdeka. Saat ini tumpah ruah massa yang berasal dari berbagai daerah sudah memadati Istana Merdeka. Tadinya ada area khusus yang disiapkan oleh pihak kepolisian, yakni area yang dibatasi oleh beton, tembok beton pembatas seperti itu, dan juga pagar kawat. Namun jika Anda perhatikan secara seksama, pagar kawat di sebelah kiri saya sudah berhasil dilewati oleh pengunjuk rasa dalam aksi damai kali ini. Bahkan massa sudah semakin mendekat dengan pintu masuk dari Istana Merdeka. Anda perhatikan 2 pagar kawat sudah berada di pinggir jalan, di pinggir dari mobil barakuda dan juga water cannon yang disiagakan oleh pihak kepolisian. Saat ini orasi yang diutarakan yakni menenangkan massa dan tetap bersabar akan kondisi yang begitu ramainya seperti ini, juga tidak terpancing dengan aksi provokasi di Jalan Medan Merdeka Barat. Sebelumnya sudah ada orasi yang disampaikan langsung oleh Syekh Ali Jaber yang memberikan orasi seperti itu dengan isi diantaranya bagi umat muslim yang hadir, yang berasal dari Aceh, dari Palembang, dari Kalimantan, dari Sumatera, untuk tenang seperti itu, mengikuti secara tertib dan damai aksi damai di depan Istana Merdeka dengan dugaan penistaan agama. Sementara itu dari pihak kepolisian terus bersiaga. Setidaknya saat ini yang tadinya polisi yang sedang melantunkan, membacakan doa serta Asmaul Husna yang berada di lapis ketiga sudah berangsur-angsur mulai mundur, memberikan area yang lebih luas untuk para pengunjuk rasa lebih dekat seperti itu dengan kawasan Istana Merdeka. Sekali lagi kita dengarkan bersama dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI menegaskan bahwa bagi setiap organisasi masyarakat dan keamanan untuk tenang, tertib dan juga damai. Bahkan dari salah seorang yang ada di mobil bak terbuka mengatakan bahwa bagi teman-teman dari HMI diharap agar tetap tenang, tertib sekali itu mengikuti aksi damai pada sore hari ini. Sore hari ini rencananya aksi damai ini akan berlangsung hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tapi tadi Habib Rizik mengatakan bahwa mereka berusaha untuk bertemu dengan pihak istana, khususnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Apakah dari pihak istana akan mengakomodir agar adanya pertemuan perwakilan dari pihak istana dengan para pengunjuk rasa dalam aksi damai kali ini, atau tindakan apa, pernyataan apa yang ditunggu
dari pihak kepolisian kepada pengunjuk rasa yang masih bertahan di sini. Setidaknya ada 18.000 personil yang disiagakan di Jakarta untuk mengamankan aksi damai kali ini. Harapan kami kondisi seperti ini masih kondusif seperti itu, tetap tertib, tidak terpancing provokasi dan aksi anarkis, dan masyarakat tetap bisa berorasi, menyampaikan aspirasinya secara damai dan juga tenang. Saya kembalikan ke studio terlebih dahulu. Ya, itu tadi laporan dari kawasan Monas, ada Andromeda Mercury. Sebelumnya di kawasan Bundaran Bank Indonesia ada Arif Fadil, kemudian persiapan untuk tim medis, di mana nampaknya ada beberapa yang kelelahan begitu. Cuaca cukup panas, namun tidak menyurutkan antusiasme masyarakat untuk melakukan aksi turun ke jalan, pemirsa. Dan kami juga informasikan apabila tadi setelah sholat Jumat, masyarakat yang turun melakukan aksi jalan ini begitu banyak sekali, ribuan mengarah ke Istana Merdeka. Sementara itu hingga saat ini menjelang pukul 4 sore waktu Indonesia Barat ini, pemirsa, sudah ada beberapa massa yang melakukan aksi turun. Mereka berbalik ke arah Jalan Merdeka Timur atau mengarah ke Gambir dari Istana Merdeka, di mana rutenya pada awalnya adalah dilakukan dari Masjid Istiqlal, kemudian melewati Stasiun Gambir, melalui Jalan Medan Merdeka Timur, dan ke arah Jalan Medan Merdeka Selatan, melewati Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, baru ke Medan Merdeka Utara di Istana. Nah, kalau saat ini kita pantau sudah mulai transisi sudah bersama-sama begitu, ada dua sisi yang melewati. Masyarakat yang tadinya banyak yang marah ke Istana, sekarang sudah ada yang mulai berbalik, pemirsa. Anda saksikan di belakang kami ini masih banyak masyarakat ternyata yang juga hingga sore hari ini masih menuju ke Istana. Kami kembalikan dulu ke Aryo terlebih dahulu. ya, Yudi Handoyo melaporkan langsung dari Medan Merdeka Selatan. Tadi dilaporkan oleh reporter kami Yudi Handoyo, di sana masih banyak massa dan ada pertemuan dari massa yang masih hendak menuju ke Istana Merdeka Selatan. Tadi dilaporkan oleh reporter Hasanu. Jalan lintas Sumatera secara otomatis juga membuat arus lalu lintas menjadi macet, namun Polda Sumatera Utara menghimbau bagi warga yang amplas dan keluar Tanjung Morawa, demikian pula sebaliknya yang akan mengarah ke Medan. Dan saat ini beberapa massa demonstran memasuki halaman Polda Sumatera Utara untuk melakukan orasinya dan bertemu dengan Polda Sumatera Utara untuk meminta atau menyampaikan orasinya terkait dengan permintaan mereka untuk menindak Ahok secara tegas terkait penistaan agama yang diduga dilakukan olehnya beberapa hari lalu. Dan beberapa massa yang hadir dari sini memang merupakan massa yang berasal dari Medan dan juga kota-kota di sekitar Medan. Yang dilakukan mereka terus berjalan dengan tenang, kondusif, dan juga damai. Dan saat ini mereka tengah istirahat untuk sholat ibadah asar. Dan selanjutnya nanti akan dilanjutkan dengan orasi di depan atau di lapangan Polda Sumatera Utara. Asinu, massa di sana masih masih melaksanakan aksi dengan tertib, dengan aman, dengan damai? Ya, dari pantauan kami memang massa yang berasal dari melakukan ormas dari Medan menuju ke Polda Sumatera ini memang berjalan dengan sangat tertib. Meski begitu memang ada permintaan-permintaan atau umpat-umpatan yang dilakukan oleh Ahok, namun sejauh ini Polda Sumatera Utara saat di Masjid Agung tadi, Polda Sumatera Utara juga menghimbau jika massa yang melakukan aksinya harus melakukan aksinya secara tertib dan juga damai, seperti itu. Ya, Hasinu, siapa dari pihak Polda Sumatera Utara yang menemui pendemo untuk mendengarkan? Ya, rencananya dari pihak Polda Sumatera Utara sendiri, Kapolda Sumatera Utara Irjen sempat berbicara dengan para demonstran dan meminta agar melakukan aksinya secara damai, dan Kapolda pun berjanji. Seperti itu, Aryo. Ya, jadi jadi pukul 4 kurang lebih atau usai ba'da asar mereka akan ditemui oleh Kapolda Sumatera Utara Irjen Polisi Riko Amelza Daniel, begitu Hasinu informasinya? Ya,
Ya, seperti itu. Setelah ibadah asar atau setelah menjalankan ibadah sholat, mereka akan melakukan orasinya di lapangan Polda Sumatera Utara dan nantinya akan ditemui langsung dengan Polda Sumatera Utara dengan Irjen Pol Riko Amelza Daniel. Ya, adakah usaha-usaha yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polda Sumatera Utara? Kalau kita lihat di Jakarta atau di depan istana, polisi mengumandangkan salawat, itu untuk menenangkan, untuk mendinginkan suasana. Apakah hal yang serupa dilakukan oleh teman-teman di Polda Sumatera Utara? Tadi dilaporkan oleh rekan kami di sana bahwa pada saat ini tengah bergerak menuju Istana Merdeka Jakarta. Mereka bergerak dari titik-titik, di antara lain adalah dari Stasiun Gambir, kemudian dari depan gedung Bareskrim yang berada di gedung Kementerian dipusatkan di depan Istana Merdeka Jakarta. Tadi pada pukul sekitar 3:30 begitu masuk waktu azan asar, melakukan sholat asar bersama di kawasan Medan Merdeka Selatan dan juga beberapa wilayah di sekitarnya untuk kemudian melanjutkan perjalanan mereka menuju ke depan Istana Merdeka Jakarta. Dilaporkan juga tadi bahwa Bundaran Bank Indonesia adalah pertemuan arus massa, pertemuan arus konsentrasi massa antara lain dari Istiqlal, kemudian dari kantor Bareskrim, juga dari Balai Kota, sehingga ada dua aliran massa yang di sana bertemu, yang ingin ke Istana Merdeka dan juga ada sejumlah massa yang sudah ingin kembali dari Istana Merdeka menuju balik ke kawasan Balai Kota, Gambir maupun kantor Bareskrim yang berada di Kementerian KKP. Lalu bagaimana kondisi terkini di Medan Merdeka Barat? Kita akan kembali menghubungi Muhammad Sofyan yang ada di sana. Sofyan, bagaimana kondisi saat ini setelah para jamaah di sana atau massa di sana melakukan aksi sholat asar, apa yang sekarang dilakukan oleh mereka di sana? Ya, Ardi, saya masih di Jalan Medan Merdeka Barat. Massa juga masih terus berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ini. Tadi baru saja saya melihat ada ratusan massa, sebagian massa. Mereka kembali lagi ke Bundaran Bank Indonesia atau bundaran di depan Patung Kuda. Mereka setelah saya tanya, mereka tidak ada tujuan lain selain mereka hanya ingin berorasi saja di sana. Dan karena di Istana Negara sudah cukup padat dan sudah cukup banyak orang, sehingga sebagian massa memutuskan untuk berkeliling-keliling saja untuk kembali ke Bundaran Bank Indonesia. Hingga saat ini dua jalur di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat ini masih sangat dipenuhi ratusan ribu massa yang menuntut untuk segera ditindak tegas pelaku yang diduga pelaku penistaan agama, dalam hal ini Basuki Cahayapurnama. Dan massa terus berdatangan. Kalau yang demonstrasi yang sebelumnya seminggu yang lalu, mereka berjalan beriringan sepanjang jalan, namun kali ini mereka terpisah-pisah dengan beberapa barisan dan juga kelompok begitu. Sehingga arus manusia, gelombang manusia terus berdatangan. Sehingga ini yang terus menjadi pemandangan yang cukup padat begitu di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat. Orasi juga masih terus digaungkan di sepanjang jalan Medan Merdeka Barat ini, termasuk juga di depan Bundaran Bank Indonesia. Dan juga tidak ketinggalan gema takbir terus saling bersaut-sautan. Bendera yang mereka bawa juga bermacam-macam, termasuk juga spanduk yang mereka bawa. Namun satu tujuan dan juga satu arti, bahwa tujuan mereka untuk meminta para penegak hukum menindak tegas pelaku yang diduga penistaan agama, dalam hal ini Basuki Cahayapurnama.
Di sekeliling di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat ini juga masih banyak massa yang sebagian melakukan ibadah sholat asar, dan dari sebagian massa dan juga mobil dari demonstran ini juga membagi-bagikan air minum untuk digunakan wudhu begitu, untuk melaksanakan ibadah sholat asar di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Hingga saat ini massa terus berdatangan, baik dari arah Bundaran HI, dari arah Bundaran Bank Indonesia, dan juga sebaliknya. Mereka, kalau saya perhatikan di sini, layaknya tawaf begitu. Jadi mereka terus berputar, terus menyuarakan aspirasi mereka dan juga yel-yel mereka dan juga takbir begitu. Hingga saat ini Medan Merdeka masih kondisi cuaca juga cukup mendung, sehingga ini mungkin yang menjadikan semangat bagi para demonstran untuk terus bertahan di sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat. Terkait juga jadwal dari atau agenda demonstrasi ini dilaksanakan hingga pukul 18.00. Demikian, Ardi. Jadi situasi kondisi di sana masih kondusif, Sofyan? Sofyan? Ya, sayang sekali Sofyan tidak mendengar kami karena suasana mungkin di sana cukup ramai. Anda saksikan di layar kaca Anda ini adalah 4 titik yang kami hadirkan. Kiri atas adalah suasana terkini di Balai Kota. Kita lihat konsentrasi massa masih terjadi di sana. Di Balai Kota ini adalah massa yang bergerak dari kawasan Gambir, dari kawasan kantor Bareskrim yang ada di Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan, bergerak menuju ke Balai Kota untuk kemudian biasanya nanti mereka akan menuju ke Bundaran Bank Indonesia dan menuju ke Istana Merdeka, Jakarta. Kalau kita lihat di sebelah kanan atas adalah gambar terkini dari kawasan Bundaran Bank Indonesia. Ini juga menjadi salah satu titik konsentrasi massa selain depan Balai Kota, tempat berkantornya Gubernur DKI Jakarta. Kita lihat menuju ke pusat aksi damai 4 November di kawasan Istana Merdeka, Jakarta. Tadi reporter kami melaporkan orang masih tertib dan yang lainnya. Tadi ada beberapa orang yang membagi-bagikan air minum untuk berwudu, untuk juga melepaskan dahaga, karena memang sejak pukul 3:30 tadi sudah masuk waktu asar. Sebagian dari massa melaksanakan ibadah sholat asar terlebih dahulu untuk kemudian melanjutkan aksi long march-nya menuju ke depan Istana Merdeka, Jakarta. Kalau Anda lihat di gambar kotak sebelah kanan bawah itu adalah gambar terkini dari kawasan Monas. Kita lihat konsentrasi massa juga masih terpusat di sana. Ya, ini adalah di kawasan Monas. Kita lihat sejumlah orang masih berorasi di atas yang balik dari istana menuju ke Bundaran Bank Indonesia dan menuju ke Gambir atau masuki kolam Bundaran Bank Indonesia. Ini mungkin perlu berhati-hati pemirsa, karena bisa saja di kolam tersebut terdapat instalasi listrik yang bisa juga membahayakan manusia. Nah, ini mudah-mudahan sudah menjadi perhatian aparatur, khususnya Pemprov DKI Jakarta, yang memang mengendalikan atau bisa mengendalikan instalasi listrik yang ada di kolam Bundaran Bank Indonesia. Ada sejumlah orang yang sudah berada di titik air mancur kawasan Bundaran Bank Indonesia, dan mereka membawa 4 November hari ini. Suasana seperti ini pemirsa yang bisa saya gambarkan bila mana Anda mendengar atmosfer suara yang masuk ke dalam audio saya. Ada ucapan-ucapan masyarakat yang meminta jalan, kurang lebih seperti itu, untuk bergerak selain mengarah ke sana maupun juga dari arah istana menuju ke kawasan Bundaran Bank Indonesia. Ardi. tadi Anda katakan bahwa sejumlah
di layar kaca ini Indonesia, kemudian di sebelah kanan dari kawasan. Memang saat ini konsentrasi tadi dijelaskan oleh rekan kami Arif Adil bahwa karena sudah semakin padat, kita lihat juga